Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Ihdinas siratal mustaqim Ihdinas siratal mustaqim Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin صاحب برحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني ونور قلبي بحق النبي وآل النبي نوينا تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى رضي الله تعالى عنكم وكما قال رضي الله عن المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دار الأنقل. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyambung pelajaran kemarin kitab risalah Muawanah Imam Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad wa Ali Sahib Ar-Ratib. Masih di dalam Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Ya Dawud, wahai Daud, idza ra'aita li taliban fakun li khadiman. Wahai Daud, apabila engkau melihat untukku orang yang menuntut atau sebagai penuntut, fakun maka jadilah engkau li untukku khadiman, orang yang membantu. Ya Dawud, wahai Dawud, la tas'al anni aliman qad askarathu dunya faya suddaka an sabili ulaika qutta'ut tariqi ala ibadi. Ya Dawud, i'mal bi'amalil abrar wa la tabassam fi wajhil fujjar wa khalid awliyai mukhalatatan wa khalif a'dai mukhalafatan. Wahai Daud, janganlah engkau meminta daripada aku orang yang mengetahui sesungguhnya telah memabukkannya dunia, maka ia menyesatkanmu dari jalanku. Mereka lah orang-orang yang memutus jalan atas hamba-hambaku. Wahai Daud, beramallah dengan amal yang baik-baik, dan janganlah engkau tersenyum di muka orang-orang yang jahat, dan bercampurlah engkau sama kekasih-kekasihku, dan menjauhlah engkau daripada musuh-musuhku. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, ya'mal bi'amalil abrar, beramallah dengan amal yang baik. Jadi kita disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal, tapi amalan amal yang baik, amal yang bagus, abrar, amal yang diharapkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena fa inna amala khairan amila khairan fajazahu khair wa in amila syarran fajazahu syarr. Jika beramal baik, maka balasannya baik. Wa in amila syarran, amun ba'amal nang kada baik, fajazauhu syarr, maka balasannya pun kada baik juga. Hal jazaul ihsan
illal ihsan. Apakah balasan yang baik? Ya, illal ihsan. Kecuali baik juga. In ahsantum ahsantum, ya, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Beramal yang baik, ya, dapat yang baik juga. Cuman di dalam beramal tersebut meski didasari dengan ilmu. Banyak orang yang beramal cuman tanpa didasari dengan ilmu. Banyak orang yang mengerja sembahyang cuman tata cara sembahyang yang betul, yang bujur kada dipelajari. Seakan-akan asal-asalan. Maka sesuatu pekerjaan itu tanpa dipelajari sebelum mengamalkan atau mengamalkan asal-asalan, maka mufsidnya atau nang rusaknya lebih banyak daripada nang bagusnya. Dan contoh itu banyak. Ya Kak, secara logika banyak. Ya Kak. Kalau kita belum belajar masalah tukang menukang rumah, ya Kak, belum tahu lagi tata caranya dan kita mengerjakannya, pasti banyak nang rusaknya pada nang bagusnya. Atau yang lainnya, ada begitu juga amal, ya Kak, apapun amaliyahnya, ya Kak, sebelum mengerjakan mestinya harus dituntut ilmunya. Dan sekarang apalagi kita hidup di akhir zaman, banyak orang yang beramal tapi ilmunya kada dituntut. Ilmunya kada dituntut. Ya Kak. Jadi ilmu dituntut diamalkan. Kalau ilmu hanya dituntut kada diamalkan kurang pas. Apalagi beramal tanpa ilmu, tambahnya kok kada pas. Apalagi ilmunya kada dituntut, misalkan beramalnya parai, tambahnya kada ada sama sekali. Ya, beramal kada tapi berharap dapat. Beramal kada tapi harapan dapat. Bahasa kitanya begawi kada harapan dapat. Sama halnya orang tersebut, man tamanna minallahir rahmah wa lam ya'mal khairan kana karujulin tamanna min ardihi samara wa la yabdhuru fiha badzran. Barang siapa yang berangan-angan daripada Allah Subhanahu wa taala, berangan-angan apa? Rahmat. Akan tetapi dia sama sekali tidak beramal yang baik, ya kan? Maka inya tersebut seperti seorang laki-laki yang berangan-angan, ya kah, daripada buminya, tanahnya akan buah, sedangkan inya tidak menanam, ya kah, di buminya, tapi berharap buahnya. Seperti itulah perumpamaan orang yang tidak beramal baik tapi mengharapkan rahmat Tuhan. Dan itu siapa nang menanam, apa yang ditanam itu nang dihasilkan inya. Ya, dan sering kita mendengar daripada perkataan-perkataan ahli hikmah, man zara'a hasada. Ya, barang siapa nang menanam, inya menghasilkan, inya memanen. Mukhalafahnya, barang siapa nang kada menanam, jangan berharap hendak memanen. Ya kah? Idza zara'al insana habba syair la yasuddu ila syair. Apabila,
Ya, orang-orang menanam biji gandum atau menanam benih lah, la yahsudu illa syair, tidak bakalan ya kan memanen menghasilkan terkecuali gandum juga. Jadi apa-apa yang inya tanam itu nang inya hasilkan. Begitu juga manusia, innama yujza ala hasbi amalihi. Begitu juga manusia hanya saja dibalas atas kadar amalnya. Ya kah? Sesuai amalnya. Amunnya baik, balasannya baik. Ya kah? Amunnya kada baik, balasannya kada baik. Kenapa? Man zara'a hasada. Siapa yang menanam itu dihasilkan. Apa nang inya tanam itu nang inya dapatkan daripada hasilnya. Jadi amunnya beramal, seandainya telah beramal tanpa didasari dengan ilmu, artinya ilmunya kada dituntut, ya hasilnya kada memuasakan. Dan masalah ilmu ini itu Allah sendiri yang menyuruh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk minta tambahkan ilmu. Dan sering itu lagi kita sekolah madrasah kah atau maksudnya atau yang lainnya, doa yang kita panjatkan sebelum belajar ya apa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah kalimatnya Rabbi zidni ilma itu firman Tuhan toh. Di mana firman Tuhan? Waqur, katakan wahai Muhammad ujar Tuhan, Rabbi Tuhanku zidni ilma, tambahkan hadapku akan ilmu. Jadi Tuhan di situ menyuruh Nabi besar Muhammad SAW minta tambahkan akan ilmu. Jadi ini kita baca doa tuh Rabbi zidni ilma, itu firman Tuhan tuh. Ya kah? Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam aja ya kah, disuruh Allah Taala untuk menambahkan ilmu. Ya, jadi amun beramal ya kah, disertai lawan ilmunya. Baik amal akhirah ataupun amal dunia. Ya kah. Amal akhirah dunia aja amunnya beramal kada ada ilmunya atau kada tahu ilmunya ya kah, banyak salahnya. Lalu kayak apa amal masalah akhirah? Amun kada ada ilmunya, kada dituntut ilmunya. Banyak kada dituntut ilmunya. Jadi sabarataan itu intinya dengan ilmu, dan ilmu itu pun ya kak, tidak bakalan berguna tanpa dengan amal, dan beramal tidak ada gunanya tanpa ilmu, dan ilmu pun ya kak dituntut tapi kada diamalkan sama aja. Jadi apa? Al ilmu wal amal kal janahain. Ilmu dengan amal ini bagaikan dua sayap. Satu dengan satu memerlukan. Ilmu memerlukan amal, amal memerlukan ilmu. Ya. Nah, jadi sama-sama saling memerlukan dua sayap. Amun beramal saja tanpa didasari dengan ilmu, bagaikan burung satu sayap, susah terbang, timpang-timpang. Ya. Jadi semuanya didasari dengan ilmu. Jadi ibadah apapun ya kah harus didasari dengan ilmu. Ya kah? Ibadatan dengan ilmu. Ada apa langsung tuh ada kawa.
Dan setiap amal apapun yang dikerjakan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala, yakin pasti dibalas. Jadi yaumul jaza itu pasti. Yaumul jaza, hari pembalasan itu pasti. Ya, pasti, dan itu pasti terjadi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah taala itu tidak mengingkari janji. Apa yang sudah dipastikan Allah pasti terjadi, itu aja sudah. Pasti terjadi. Dan kita ini kada tahu lagi, kada tahu. Takutnya kita ini termasuk orang-orang yang tidak diperlukan Tuhan. Takutnya termasuk daripada orang yang tidak diperlukan Tuhan. Memang Tuhan tidak perlu kepada kita. Kita yang perlu lawan Tuhan. Kenapa? Karena kita sendiri yang tidak memerlukan Tuhan. Seandainya kita itulah apapun yang kita hajatakan, semuanya memberikan, membutuhkan kepada Tuhan, tawajuhnya menghadapkan diri kepada Tuhan, Tuhan pun menghadapkan diri kepada hamba juga. Tapi kalau si hamba acuh tak acuh lawan Tuhan, jangan salahkan Tuhan meninggalkan seorang. Makanya Nabiullah Musa itu kan dulu pernah orang ceritakan juga, Nabiullah Musa alaihissalam pernah bertanya lawan Allah Ta'ala, ya Allah, pian menciptakan makhluk, kemudian pian membimbing mereka dengan nikmat pian, memberi mereka dengan nikmat pian, kemudian pian sendiri ya Allah yang menjadikan mereka pada hari kiamat masuk ke dalam neraka. Pian yang menciptakan mereka, pian yang memberi nikmat kepada mereka, kemudian pian sendiri ya Allah yang memasukkan mereka ke dalam neraka. Pertanyaan Nabiullah Musa. Ujar Allah Ta'ala kan menjawab, izra' zar'an, ya Musa bertanam migam, tanam padi. Nabiullah Musa alaihissalam bertanam. Setelah menanam, menghasilkan, dipanen, setelah dipanen digiling. Setelah selesai maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Allah Musa, wahai Musa, apa yang engkau kerjakan, apa yang engkau lakukan di dalam tanaman ikam. Ujar Nabi Allah Musa, ulun ambil ya Allah. Hasil tanaman itu ulun ambil ya Allah. Kemudian kata Allah Ta'ala bertanya lagi kepada Nabi Allah Musa, hal tarakta minhu syai'an, apakah ikam wahai Musa meninggalkan daripadanya sesuatu? Ujar Nabi Allah Musa, inggihi Allah, ulun tinggalkan sesuatu nang kada baik, nang hampanya ulun buang, kada ulun ambil. Apa ujar Allah Ta'ala berkata kepada Nabi Allah Musa, kadzalika, itu juga wahai Musa, aku memasukkan ke manusia hambaku ke dalam api neraka, malah khaira fi, karena kada ada untungnya, kada ada baiknya. Kada ada untungnya, kada ada baik. Makanya manusia itu Allah Ta'ala ciptakan itu macam-macam. Golongan yang pertama Allah Ta'ala ciptakan mereka gawiannya berkhidmah lawan Tuhan, dan untuk menghuni surga Tuhan. Dan mereka tersebut itu para nabi, para wali, orang mukmin, orang saleh, para salihin. Nah itu mereka li khidmatillah, li jannatillah.
Ya kan? Berkhidmah lawan Allah dan menghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Mudahan kita termasuk. Ini golongan yang pertama. Ada juga golongan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka untuk surga, menghuni surga Tuhan, tapi ketika di dunia ya kada berkhidmat lawan Tuhan. Artinya kada beribadah lawan Tuhan, kada berkhidmat lawan Tuhan. Mereka siapa? Mereka adalah orang-orang yang hidup ketika hidup dalam keadaan kafir. Kemudian mereka dimatikan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, beriman lawan Tuhan. Hidup mereka dalam keadaan kafir, tapi sebelum mati mereka dimatikan dalam keadaan beriman. Hidup mereka dalam keadaan maksiat sepanjangan, basonong-sonong gawian, kemudian mereka tubu ilallah, taballah alaih, atau Allah Ta'ala menerima taubat mereka dan mereka bertaubat, dan mereka mati dalam keadaan bertaubat, dalam keadaan baik. Adakah contoh semacam itu? Ada. Siapa mereka? Contohnya para sihir Fir'aun. Tukang sihir Fir'aun itu hidupnya dalam keadaan senang, dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, dalam hidupnya tidak beriman kepada Allah. Tapi sebelum mereka mati, hidayah datang kepada mereka. Hidayah datang kepada mereka sehingganya mereka menerima iman dalam keadaan mati beriman. Dan mereka menghuni surga, tapi ketika di dunia kada berkhidmah lawan Allah Ta'ala, kada menghambakan diri lawan Tuhan, kada beribadah lawan Tuhan. Ini golongan yang kedua. Golongan yang ketiga adalah mereka suatu kaum yang mana mereka Allah Subhanahu wa taala ciptakan berkhidmah lawan Tuhan, beribadah lawan Tuhan, tapi bukan untuk penghuni surga Tuhan. Siapa mereka? Mereka tersebut adalah humul kuffarul ladzi yamutuna 'alal kufri hurimu fid dunya ni'mal iman wa fil akhirah yukhalliduna fil 'adzab wal hawan. Mereka adalah orang-orang yang kada beriman lawan Allah Ta'ala, tertutup daripada rahmat Allah Ta'ala, tertutup daripada kasih sayang Allah Ta'ala. Mereka di dunia tidak mendapatkan iman, terhalang daripada iman kepada Allah. Dan di akhirat mereka yukhalladuna fil azab, kekal di dalam azab. Nauzubillahi min dzalik. Yang terakhir, mereka diciptakan Allah Subhanahu wa taala di dunia hidup berkhidmah lawan Allah, cuman kada masuk ke dalam surga Allah Ta'ala. Hidup di dunia beribadah, cuman kada masuk ke dalam surga Allah Ta'ala. Siapa mereka? Mereka tersebut adalah orang-orang yang beramal taat kepada Allah di dunia, kemudian mereka terditipu oleh para syaitan la'natullah alaihim, kemudian mereka berpaling dan mereka ditolak daripada Allah Subhanahu wa taala, mereka mati dalam keadaan kafir. Asalnya hidup beriman, tiba-tiba sebelum mati iman dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 macam. Nah, kita ini takutannya itu di dunia ini kita sudah jarang khidmah lawan Tuhan. Jarang khidmah lawan Tuhan, jarang. Takutannya kita termasuk daripada la li jannatihi, tidak termasuk penghuni untuk menghuni surga Tuhan. Takutannya di situ. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita pernah bersabda kepada para sahabat-sahabat beliau, "Ya'mal lid dunyaka bi qadri muqamika fiha." Ujar Nabi, beramal, bagawi, bekerja, ujar Sidin. Lid dunyaka, untuk dunia engkau. Nabi menyuruh juga. Kita bekerja untuk kehidupan dunia ini menyuruh, tapi bi qadri muqamika fiha.
untuk kadar, sekedar kadar ikam tinggal di dalam dunia aja. Nabi menyuruh beramal untuk dunia cuman sekedar kadar ikam mukim di dunia. Nabi kadang menyuruh untuk berlebih-lebihan. Terkadang mereka yang sudah Allah Ta'ala beri lebih, ya kah masih tabungkam. Terkadang mahadang sugih aja hanyar ya kah beramal. Terkadang sudah sugih masih aja kada beramal-amal. Terkadang ya kan hadang sugih aja muntung hanyar menyambut subhanallah ya kah. Kalau kadang hanyar sugih ya kah mahadang sugih aja hanyar bahasa mulutnya mengucapkan subhanallah alhamdulillah atau tahmid tahlil takbir yang lainnya ya kah. Ada juga yang sudah sugih sama sekali mulutnya sama sekali kada mau ucapakan, ada juga yang kayak itu. Wa'amal li akhiratika biqadri muqamika fiha. Begitu juga ujar Nabi, beramallah ya kan, berusahalah, bekerjalah untuk akhiratmu dengan kadar mukim ikam di dalam akhirat ya kan. Dengan kebutuhan ikam terhadap akhirat gawi ya kan. Wa'mal lil jannati biqadri hajatika ilaiha. Begitu juga ujar Nabi, beramal untuk surga dengan kadar hajat keperluan engkau terhadap surga. Wa'mal linnari biqadri sabrika anha. Begitu juga beramallah ikam untuk neraka dengan kadar sabar ikam di atas api neraka. Nah, minggu semalam kita sudah jelaskan bagaimana api neraka tersebut ya kah. Yang api dunia ini itu cuman diambilkan daripada api neraka seberat zarrah, sebiji atom, dan itu pun sudah dicuci oleh malaikat 70 kali di dalam 70 talaga. 70 kali dalam 70 telaga. Setelah itu satu biji zarrah tersebut yang diambil daripada neraka ya kak, dicuci 70 kali dalam 70 telaga. Setelah itu diletakkan di bukit meleleh. Meleleh. Setelah itu diambil lagi itu api dan bukit tersebut menyisakan asap. Asapnya itulah yang sekarang daripada api dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita itu melihat amal-amal kita, melihat. Ya kah? Dan Nabi kita pun melihat, fasayyarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Maka akan melihat, dan Allah akan melihat, dan Rasulnya melihat, orang mukmin melihat apa? Amal-amal kalian. Jadi menyaksikan itu amal kita sekarang ini lah, selain daripada malaikat dan selain daripada Allah, Rasulullah pun melihat. Rasulullah melihat. Makanya kata Imam Habib Ali Al-Habsyi, beliau mengatakan, bayyidu wajha nabiyikum bisalahi a'malikum. Putihkan wajah Rasul kalian, Nabi kalian dengan kebagusan amal kalian. Ya kah? Nabi itu supan juga cager dengan nabi-nabi yang lain, dengan rasul-rasul yang lain, melihat kelakuan kita nih masing-masing nih. Ya kah? Jadi Nabi itu melihatlah amal-amal kita nih, Nabi melihat. Fasayyarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Itu dalilnya. Surah Taubah 105. Nabi melihat. Nabi melihat kita. Nabi melihat.
Jadi sabareta itu yang kita kerjakan itu ya kah bukan sekedar Allah dan malaikat ya kah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melihat. Dan malaikat yang samping kita itu ada 22. Nabi yang di samping kita itu ada 22. Selain daripada Raqib dan Atid dan malaikat hafazah itu 22 jumlahnya. Dan itu mereka sampai nanti masuk ke dalam kubur. Mengawani itu Raqib dan Atid dan malaikat hafazah itu menemani kita sampai kita masuk ke dalam kubur. Sampai masuk ke dalam kubur. In kanal mayit minal khair, jikalau si mayit atau orang yang meninggal tersebut yang ditemani daripada malaikat Raqib dan Atid dan malaikat hafazah itu minal khair termasuk daripada orang yang baik ya kah fayustaghfirullahumullah wassalawatu. Para malaikat Raqib Atid dan malaikat hafazah itu gawiannya mendoakan memintakan ampun kepada Allah untuk orang yang baik tadi itu. Ya, begitu juga dan salawatnya bersalawat kepada Allah memintakan ampun kepada si mayit. Tapi amunnya kebalikannya wa in kana syarr jikalau ya kan dia orang yang jelek malaikat Raqib dan Atid dan malaikat hafazah itu melaknat. Melaknat. Dan sini pun ada perbedaan ya kah bainal mu'min wal kufur, antara orang mukmin dan orang kufur. Hati kufur tersebut orang yang tertutup daripada rahmat Allah Ta'ala. Ada perbedaan sudah. Jadi malaikat Raqib Atid dan hafazah itu kita masuk dalam kubur mereka ikut. Itulah malaikat hafazah ada di samping kita. Makanya kita yang sudah Tuhan nih, kita sudah Tuhan itu nah banyak berharap aja lagi. Banyak berharap lawan Tuhan. Nah, ya kah. Banyak berharap lawan Tuhan. Banyak berharap rahmat Tuhan. Ya kah. Banyak. Kenapa? Karena mereka sudah tahu bakalan parak lawan kubur, parak mati. Jadi harap tuh banyak. Beda kalau masih nang bujang masih anom itu khaufnya, takutnya kepada Allah itu yang dibanyaki. Yang perlu dibanyaki. Ya, khauf dan raja, takut kepada Allah dan mengharap rahmat Tuhan ini ya harus seimbang di dalam keduanya. Makanya insan la ya'tamidu ala amalihi faqat. Manusia janganlah inya ya kah berpegang teguh baingkut atas amal liyahnya saja. Wala ya'tamidu ala rahmatillahi faqat, dan begitu juga jangan berpegang teguh atas rahmat Allah Ta'ala saja. Bal akan tetapi ya'tamidu alaihima, tapi berpegang teguhlah keduanya. Ya kah? Berpegang teguh keduanya. Ba'amal mengharap rahmat Tuhan. Ya kah? Diberi rahmat Tuhan, makanya kau ba'amal. Ya kah? Kita kau ba'amal ini tujuannya mengharap rahmat Tuhan. Dan bahasanya itu kita kalau beramal ini itu dari rahmat Tuhan, dan kita beramal untuk mengharap rahmat Tuhan. Maka itu tuh kita beramal mengharapkan rahmat Tuhan, dan daripada rahmat Tuhan kita dikuasakan Tuhan untuk bisa beramal. Jadi kita hidup itu seandainya kita kau beramal, jangan sampai kita tersebut yakah berpegang teguh lawan amal kita haja. Yakah. Atau juga
kita berpegang teguh dengan rahmat Allah Ta'ala aja sehingga inya kada beramal. Rahmat Allah Ta'ala luas genal, dosaku sagunung ya kak, rahmat Tuhan 2 gunung. Pokoknya besar apapun dosaku, rahmat Tuhan lebih besar. Amunnya mengharap rahmat Tuhan aja, takutannya kada beramal. Beramal aja pulang berpegang teguh di amal tanpa rahmat Tuhan, tanpa berpegang teguh dengan rahmat Tuhan kada pas juga pulang. Bapak apa? Ya'tamidu alaihima, berpegang keduanya. Beramal iya, mengharap rahmat Tuhan iya. Beramal keadaan mengharap rahmat Tuhan ya kak, yang diberi rahmat Tuhan sehingga jadinya kau beramal ya kak di situ. Makanya minggu semalam sudah kita makan orang yang berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala ya kak, orang itu berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalnya, dengan amalnya ya kak. Sekian tahun inya beribadah lawan Allah Subhanahu wa taala. Sekian tahun inya beribadah lawan Allah Subhanahu wa taala. Cuman ya kak, inya mengira dengan amalnya tanpa rahmat Allah taala itu kau sudah memasukkan ke dalam surga. Padahal ya kak, tanda rahmat Allah taala inya kau beramal. Seandainya Allah taala kada memberi rahmat, kada kau inya beramal. Makanya setiap orang yang kau beramal itu tanda orang tersebut diberi rahmat. Maka jika inya kawa situ kau beramal, maka jangan sampai inya itu mencari sesuatu selain daripada rahmat Tuhan. Artinya apa? Tujuannya harus mencari rahmat Tuhan. Artinya mencari kasih sayang Tuhan. Nah, minggu semalam sudah kita kisahkan ya ke orang yang ahli ibadah. Ya kan, masukkan Allah Ta'ala ke dalam surga. Ujar Allah Ta'ala birahmati ya kan, ujar inya la bal bi amali, jangan ya Allah ulun hendak masuk surga dengan amalun sorang. Makanya ujar Allah timbang amal inya, malaikat timbang amal inya dengan nikmat pandangan yang aku beri kepada inya ya kelak. Nah, setelah melihat yang demikian ya, amal inya 600 tahun kalah dibandingkan 1 biji mata pandangan. Akhirnya ia mengakui ya kah, masukkan ulun ya Allah ke dalam surga pian dengan rahmat pian. Nah, itulah Allah Rabbi. Dan selamat dunia akhirah. Dan selamat. Dan itu dalam ada dasar, ada kitabnya dalam kitab, dalam kisahkan dalam kitab Jawahirul Uluhiyah itu ada. Nah, kitab Jawahirul Uluhiyah ini sarah daripada hadis Arba'in Nawawi. Nah, orang yang ahli ibadah itu daripada Bani Israel. Ya kah? Inya beribadah gawiannya di mana? Di jazirah, orang lain enggak ada tahu. Memang itu Allah Ta'ala tumbuhkan kepada inya ya pohon rumman. Rumman itu bahasa Arab, arti rumman itu buah delima atau rumman artinya. Rumman itu artinya delima. Inya memakan buah rumman tersebut, buah delima tersebut. Habis itu pulang Allah Ta'ala berikan kepada inya sumber mata air yang mananya setiap meminum terwihi, inya merasa lega, hilang daripada hausnya. Berapa inya yang demikian beribadah? 500 tahun. Nah, kita kan sampai 500 tahun hidup beribadah. Tapi inya hendak masuk surga dengan amalnya. Nah, ya kah? Ujar Allah Ta'ala dengan rahmatku. Nah, jadi seberatan itu mengharap dengan rahmat. Ditumpangi kedua-duanya i'timad kita, pegangan kita, ya kah? Amal iya. Ya kah, rahmat Tuhan iya. Ya kah? Jangan sampai mengharap rahmat Tuhan aja kada beramal, ini bahaya nih. Ya kah? Itu bahaya. Orang nang beramal itu dikarenakan inya takut. Ya kah? Takut Allah Ta'ala murka.
Kenapa? Karena di dalam amal kebaikan tersebut haluskah, besarkah, ya kah? Disitulah menyimpan daripada ridho Tuhan dan rahmat Tuhan, ya kah? Menyimpan ridho dan rahmat Tuhan. Haluskah, gonolkah? Tapi dalam kebaikan, satu amal dan kebaikan, di situ Allah Ta'ala menyimpan kebaikannya atau ridhonya atau rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingganya ini beramal. Orang nang beramal itu menandakan situ yakah orang tersebut situ yakah mengamalkan sifat khauf, takut lawan Tuhan, takut Tuhan murka, takut daripada makar Tuhan. Ya kah? Habis itu harapnya juga mengharap daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dua ini harus dibarengakan, kada kota pisah. Ya kah? Orang yang kada takut lawan Tuhan, sekadar mengharap rahmat Tuhan karena ingin merasa rahmat Tuhan itu ganal, memang bujur. Ya kah? Maka orang yang berharap terus tanpa beramal, tanpa ada rasa takut, apapun sesuatu yang kada baik, ini gawi terus. Kenapa? Karena inya merasa rahmat Tuhan itu besar. Sehingganya inya tersebut ya kak, rasa takutnya kadada. Tapi bagi orang yang beramal, ya kah, amal yang baik, di situ khaufnya ada, rasa takutnya ada, sehingganya inya beramal. Takutan situ satu, makar Tuhan ada, murka Tuhan ada, takutnya inya diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut inya dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, macam-macam dan lain sebagainya. Karena duanya harus i'timad, ya kah, harus seimbang kada duanya, ya kah, kada duanya seimbang, jangan sebuting aja. Jadi kita aja lagi nama akan menyesuaikan. Nah, jadi bagi orang-orang yang sudah tua itu rahmat Tuhan aja yang dikuati lah. Ya kah? Rahmat Tuhan dikuati. Rajanya mengharap rahmat Tuhan yang dikuati. Bagi yang anum-anum ya kah, khaufnya dikuati. Kenapa? Nang anum ini banyak kehendak. Nang masih muda ini banyak keinginan. Nang anum ini masih tulul amal, banyak angan-angan, panjang angan-angan. Amun sudah nang tuha, mana tulul amal? Seandainya nang tuha masih aja lagi tulul amal, panjang angan-angan keterlaluan. Karena ini sudah awak bawa kuburan. Bawa kuburan, maka harapnya nang dibanyaki, ya kak, mengharap rahmat Tuhan. Ya Allah, ulun ni bahari banyak isi dosa, ulun ini, ya Allah beri rahmat ulun. Itu je lagi. Kalau nang anum ini banyaki sifat khaufnya aja lagi, takut lawan pandangan Tuhan karena Tuhan melihatnya, takut daripada azab Tuhan, macam-macam rasa takut itu. Ya. Sehingganya iya kah, inya kada terjerumus di dalam kemaksiatan, kada terjerumus dalam maksiat. Kenapa? Sifat khaufnya genal. Tapi jikalau seorang pemuda, ya kah, sifat rajanya lebih besar daripada sifat takutnya, sifat harapnya lebih besar daripada sifat takutnya, dikhawatirkan, ya kah, para pemuda tersebut, ya kah, terus menerus di dalam melanggar daripada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena inya memandang rahmat Tuhan tu luas dan inya masih anum kakain nagin tuha kawai aku beramal ibadah lagi. Ya, itulah. Jadi nang anum-anum sifat khaufnya, takut lawan Tuhan, dibanyaki, diganali, diunggulakan. Nang sudah nang Tuhan ini sifat
rajanya aja lagi mengharap selalu rahmat Tuhan. Ya kan, selalu rahmat Tuhan. Ya. Malu lawan Tuhan, supan lawan Tuhan, supan lawan Tuhan. Tenang bebuhan pemuda. Ini banyak terjerumus pemuda itu di dalam melanggar hukum Tuhan karena kada takut daripada azab Tuhan, dari murka Tuhan, makar Tuhan. Ya kan. Itu nyata semuanya lah, nang wajib kita imani itu nyata adanya. Dan itu firman Allah Ta'ala ada. Ya. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Kita bakalan tahu apa nang dijanjikan Tuhan itu pasti terjadi. Makanya di dalam rintihan-rintihan orang yang sudah meninggal dunia itu, yang tidak bisa mendengar rintihan mereka itu cuma dua, manusia dan jin. Selain daripada manusia dan jin, yang lain mendengar, binatang mendengar, ya kah? Rintihan-rintihan orang yang sudah meninggal itu itu mendengar. Selain daripada manusia dan jin. Jadi kita jadi gini kadang-kadang sama dengan jin. Ya kah? Dan semua nang ada dijanjikan Tuhan itu, masalah daripada di akhirat dan di dalam kubur itu nyata adanya. Ya kah? Nyata. Dan kalau sudah masuk itu lah lain alam, itu lain juga ceritanya, lain pulang kisahnya. Macam-macam lah orang yang sudah masuk tuh. Nang pas haratan masuk ditumpahkan tanah tuh tumpahkan tanah tuh. Ada yang mereka tersebut diberi Allah Ta'ala pendengaran nang tanah gugur tuh dari atas itu gugur ke bawah ke lahat tuh. Itu bagaikan patir bunyinya. Ada nang kayak itu. Ada juga orang yang meninggal dunia nang dijepit sedikit aja awaknya kesakitan sudah bagaikan ditusuk-tusuk lawan padang. Kenapa? Karena kejadiannya sudah karena beda alam, lain kisahnya. Ya kah? Makanya kita nang bahasanya itu nang bukan memandii itu bagagaman sedikit. Kenapa? Takutannya mereka itu nang takut sedikit itu kesakitan. Baik atau orang yang dulu dikubur ketika nama meluruk tanah itu bagagamat. Kasihan orang yang dikubur itu Iya kalau orang yang saleh, bos ya ada saleh. Itu bunyinya biar nang kayak bunyi guntur. Nang dabuk bunyi guntur bunyinya. Acah gendang telinga seandainya kita mendengar tahu tuh. Dahan selamat dunia akhirat. Dahan selamat dunia akhirah. Dahan Allah Ta'ala beri rahmat selalu. Dahan Allah Ta'ala berikan kepada kita sifat khauf dan rajanya. Ya kah kada berkurang dan Allah Ta'ala tambahkan terus kepada kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tetapkan hati kita dengan iman kepada Allah, dan Allah Ta'ala tetapkan kita dengan perkataan yang tetap, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Tahala ridho dunia wal akhirah. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatab alayhi تغسل كل حوب واستر لنا العورات وآمن الرؤى
أمتي واغفر لوالدينا ربي ومولانا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا من نال بك بمنا بالمصطفى الرسول نحظى بكل صول صلى سلم ربي عليه عند العبد وآله وصحبه عدد تصي صحبه والحمد للإله في البدء والثناء والحمد للإله في البدء والثناء سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك من خلقك رضوان نفسي وزنة عرشي من كلمات اللهم صل على محمد.